Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Eh, Selamat datang di seri terbaru dari channel ini, yaitu pembelajaran dasar-dasar Figma. Ya, jadi untuk teman-teman yang mungkin masih belum tahu apa itu Figma, ya jadi Figma ini tuh merupakan software atau tools desain yang digunakan untuk mendesain sebuah user interface atau user experience pada sebuah aplikasi atau website. Ya, jadi gampangnya itu aplikasi atau website sebelum masuk ke tahap developing itu masuk ke tahap desain terlebih dahulu, karena untuk didesain tampilannya mau seperti apa, lalu user berinteraksinya itu bagaimana, dan lain-lain itu masuk ke dalam tahap desain. Dan untuk tools desainnya sendiri sebenarnya banyak ya, nggak harus Figma, tapi ada Adobe XD, ada juga Sketch, ada juga Framer, ada juga mungkin masih ada yang menggunakan Adobe Photoshop. Ya itu sah-sah aja karena hanya sebuah tools, yang penting hasilnya sesuai dengan keinginan. Nah, tapi yang akan kita pelajari di seri ini adalah Figma. Ya, kenapa Figma? Yang pertama, Figma itu gratis. Kita bisa menggunakannya secara gratis, walaupun sebenarnya ada fitur-fitur tertentu dari Figma yang haruskan kita bayar ya. Gitu. Cuman bagi saya dalam mode gratisnya aja itu udah cukup untuk kita belajar user interface dan user experience menggunakan tools Figma ini. Nah, itu adalah salah satu kelebihan Figma. Dan yang kedua, Figma ini kita nggak perlu install. Nah, itu enaknya kita kalau menggunakan Figma, karena kita bisa langsung menggunakan Figma di browser. Kita bisa main di browser ya. Ini kita ini saya di Google Chrome ya tuh. Jadi saya menggunakan Figma ini di Google Chrome. Kita bisa langsung mainin langsung secara online di browser. Dan otomatis kelebihan yang selanjutnya adalah kita nggak perlu takut file hilang, dan pekerjaan kita sudah auto tersimpan otomatis gitu. Jadi kita nggak perlu panik, oh tadi saya lupa nge-save, oh tadi saya lupa filenya saya save di mana gitu. Kita nggak perlu panik dalam hal itu, karena penyimpanan di sini merupakan penyimpanan cloud. Jadi bisa dipastikan kalau data-data project kita tuh aman ya. Nah, untuk fitur-fitur dari Figma sendiri kita bisa lihat di sini ya. Nah, di sini Figma ini bisa desain, bisa prototyping, bisa desain sistem, collaboration ya, dan lain-lain. Nah, kita akan coba pelajari satu-satu ya. Jadi desain. Nah, jadi di desain ini ya kita tahu ya, mendesain sebuah halamannya atau user interface-nya. Nah, lalu di sini ada prototyping. Nah, prototyping ini tahap lebih dari desain ya. Jadi kalau desain ini hanya sebatas gambar ya, hanya sebatas gambar tampilannya. Nah, kalau prototyping ini dia gambarnya itu sudah bisa diklik-klik seperti itu. Jadi kita klik tombol ini nanti akan muncul apa, kita klik ini nanti akan mengarah kemana, ya seperti itu. Jadi desainnya itu lebih interaktif, dan kita bisa menggunakan prototyping ini untuk testing gitu, untuk melihat bagaimana aplikasi itu bekerja. Itu namanya prototyping. Lalu di sini ada design system. Nah, design system di sini adalah memungkinkan kita menggunakan sebuah objek gitu ya. Kita jadi contohnya misalkan kita bikin tombol. Nah, tombolnya ini niatnya kita mau pakai di screen selanjutnya gitu. Misalkan di screen pertama kita ada tombol back, lalu di screen kedua kita juga butuh nih tombol back yang ada di screen pertama tadi. Nah, kita nggak perlu bikin tombol baru lagi di screen kedua tadi, tapi kita hanya tombol yang di screen pertama tadi itu kita masukkan ke dalam komponen. Nah, nantinya
di screen kedua kita bisa langsung tarik tombol yang tadi sudah kita buat di komponen tadi itu ke screen kedua gitu. Jadi kita nggak perlu bikin sebuah objek itu berkali-kali. Nah itu yang salah satu kemudahan dari Figma untuk kita desain gitu. Lalu di sini ada collaboration ya. Nah jadi ini juga salah satu keunggulan dari Figma, yaitu collaboration. Nah collaboration ini memungkinkan kita nggak hanya mendesain sendirian gitu. Mungkin kalau kita menggunakan aplikasi lain seperti CorelDRAW, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe XD dan lain-lain, itu kita hanya sendirian gitu ya. Jadi kita hanya mendesain sendiri gitu. Tapi kalau menggunakan Figma dengan fitur collaboration ini memungkinkan kita bekerja secara bersama-sama. Jadi kita bisa live bareng-bareng gitu. Misalkan kita di sini lagi bekerja, lalu misalkan teman satu desainer kita itu membuka project yang sama, ya itu kita bisa bekerja real time langsung gitu pada saat waktu yang bersamaan. Nah, collaboration ini tidak hanya untuk teman satu desainer ya, tapi juga bisa digunakan oleh owner gitu untuk melihat bagaimana kinerja kita dalam bekerja. Lalu bisa juga klien kita jika ingin melihat ternyata project yang diminta itu sedang dibuat seperti itu kita bisa melihat di fitur collaboration ini dengan mengirim sebuah link untuk mengecek dan membuka project yang sedang dibuat seperti itu ya. Nah jadi itu merupakan pengenalan awal ya dari Figma. Nantinya kita akan coba mengenal lebih jauh dari Figma pada saat kita sudah mulai langsung ke projectnya ya gitu. Nah biar gak lama kita langsung aja ya. Jadi di sini ada login, di sini ada sign up ya. Kalau login ini kita bisa langsung masuk dengan email dan password yang sudah kita daftarkan. Lalu kalau sign up ini kita daftar baru. Nah di sini mungkin teman-teman baru menggunakan Figma, jadi kita akan coba sign up aja bareng-bareng ya. Kita akan daftar bareng-bareng. Nah untuk di sini saya sarankan di sini menggunakan Google aja ya, karena kalau dari akun Google ini kita juga bisa gampang gitu, satu akun bisa untuk beberapa akun gitu. Kayak misalkan bisa untuk akun game kalian gitu kan, lalu akun untuk Figma ini, jadi satu email bisa untuk beberapa akun itu. Nah kita bisa coba langsung dari Google aja di sini. Kita pilih di ini aja. Ini terserah ya teman-teman mau pilih email yang mana. Nah, kalau sudah ini di sini sudah auto terdaftar nama kita ya di sini. Nah, lalu di sini ditanya what kind of work do you do. Nah, di sini tuh maksudnya ditanya kamu di sini berperan sebagai apa gitu. Apakah sebagai product manager, ataukah sebagai designer, ataukah sebagai software development, ataukah sebagai seorang marketing, atau dan lain-lain ya. Karena di sini kita belum bekerja, jadi kita coba order aja dulu ya, Bapak, karena kita kan baru belajar seperti itu. Ini agree aja, lalu akun. Nah, ini merupakan tampilan awal dari Figma ya. Jadi di sini kita sudah berhasil daftar Figma dan kita berhasil masuk ke dalam Figma ya. Nah, untuk di video selanjutnya kita akan mempelajari fungsi-fungsi menu-menu yang ada di dalam Figma ya, menu-menu dasarnya ya. Jadi
untuk